Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham MPMX kuartal ketiga tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham MPMX ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha distributor otomotif, jadi merek Honda, dan dia sebagai dealer kendaraan, spare part, sama penyewaan kendaraannya. Untuk sumber income-nya berasal dari penjualan atau sewa kendaraan, penjualan spare part, sama servis ya, atau after sales service-nya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia dan lebih dikhususkan di NTT dan Jawa Timur. Terus untuk dari terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan MPMX. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Saratoga sebesar 56,69%, PT Persada sebesar 5%, masyarakat sebesar 35,01%, dan Treasury sebesar 3,3%. Dan teman-teman kita bisa lihat dari segi pendapatannya. Untuk pendapatan kuartal ketiga ini mengalami kenaikan sebesar 15,7%, dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal ketiga, maka sampai ke tahun akan mengalami kenaikan sebesar 14,3%. Dan dari segi net profitnya di 2020 kuartal ketiga masih minus, dan di 2021 ini baru mengalami plus ya teman-teman. Dan kalau kita lihat yang setahun di akhir tahun bisa mengalami kenaikan sebesar 263%. Dan di 2018 itu tinggi sekali karena memang ada penjualan aset ya yang dilakukan oleh MPMX. Dan dari segi asetnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 5,4%. Untuk dari segi utang mengalami kenaikan juga dan kenaikannya sebesar 20,7%. Untuk dari segi modal mengalami penurunan dan penurunannya sebesar 1,6%. Oke teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit marginnya sekitar 3,36%. Dan kalau kita lihat secara histori memang rata-rata NPM-nya dari 1 sampai dengan 3%. Terus dari segi EPS di 96 dan membuat PER-nya itu di 9,63%. Dan ini mengalami lebih baik ya teman-teman dibanding dengan tahun sebelumnya yang sekitar 18,79%, yang dimana dari segi harga sebenarnya mengalami kenaikan udah hampir 1 kali ya teman-teman. Jadi tetapi karena kenaikan EPS yang lebih dari 1 kali itu yang membuat dari segi PER-nya mengalami penurunan. Terus dari segi book value sekarang di 1378 dan membuat PBV-nya di 0,67 kali. Dan kalau kita lihat secara histori untuk PBV rata-rata dari MPMX ini selalu di bawah 1. Terus untuk dari segi DR-nya di 0,56 kali dan ini juga sangat bagus selama 4 tahun terakhir untuk dari semenjak penjualan aset sih teman-teman. Yang dimana semenjak penjualan aset untuk DR-nya selalu di bawah 1. Terus untuk dari segi ROE-nya di 6,94% dan ROA-nya di 4,43%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 920 dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 1100, jadi masih memiliki margin of safety 20%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan status oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, net profit dan aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status oke karena DR-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan status oke karena harga juga sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern, jadi jika liability ini oke saya berikan sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan status no karena ROE-nya di bawah 9%. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena positif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk MPMX masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham MPMX ini? Tidak ya teman-teman, karena secara margin of safety-nya sudah tidak masuk ke kategori saham yang mau saya investasikan.
Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you on the next video. Bye-bye.